Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu langkah-langkah supervisi. Supervisi dilakukan secara cermat, sehingga hubungan antara supervisor dengan klien bersifat sejajar dan terbuka. Untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal, maka dilalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pertemuan pendahuluan. Kegiatan yang dilakukan antara lain menciptakan suasana kekeluargaan antara guru dan supervisor, establish rapport agar komunikasi selama kegiatan dapat berjalan dengan efektif, membuat kesepakatan kontrak antara guru dengan supervisor tentang aspek proses belajar mengajar yang akan dikembangkan dan ditingkatkan, misalnya keterampilan bertanya, cara motivasi siswa, serta singkat. Pertemuan pendahuluan ini akan disepakati mengenai sasaran atau keterampilan mengajar yang akan diamati secara cermat oleh supervisor. Kemudian yang berikutnya, strategi observasi akan dilaksanakan. Kemudian panduan atau instrumen observasi yang akan digunakan. Kemudian berikutnya, kriteria atau tolak ukur yang akan digunakan dalam pengisian observasi. Kemudian yang berikutnya yaitu yang kedua, perencanaan oleh guru dan supervisor. Kegiatan yang dilakukan antara lain, yang pertama, persiapan mengajar tertulis yang sudah dibuat terlebih dahulu untuk dibicarakan kurang-kurangnya yang mungkin masih perlu dipenuhi atau dibenahi, serta membicarakan bagian dari persiapan tertulis tersebut yang mendapatkan perhatian khusus. Kemudian yang kedua, persiapan media atau alat-alat pembelajaran digunakan sekaligus strategi penggunaan. Kemudian yang ketiga, cara-cara mencatat atau perekaman data yang digunakan oleh supervisor, serta arah pengambilan data. Hal ini perlu dibicarakan agar guru tidak merasa terganggu pada waktu sedang bereaksi. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan latihan mengajar dan observasi. Pada waktu ini guru melaksanakan mengajar, sedangkan supervisor melakukan pengamatan secara cermat dengan menggunakan observasi. Dalam melakukan observasi, kegiatan yang dilakukan antara lain, yang pertama, pengamatan dilakukan secara terus-menerus selama guru mengajar. Kemudian yang kedua, pengamatan intensif dilakukan setiap selang beberapa menit dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan adalah yang pertama, periode 5 menit, yaitu mengamati 5 menit, berhenti 5 menit, serta mengamati lagi 5 menit, berhenti lagi 5 menit, dan seterusnya. Kemudian periode 10-5, yaitu mengamati 10 menit, berhenti 5 menit, mengamati lagi 10 menit, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, mengamati terus-menerus, tetapi pencatatan dilakukan setiap 2 menit atau 4 menit. Kemudian yang keempat, mengadakan analisis data. Hal-hal yang perlu didiskusikan antara lain, yang pertama, kesenjangan antara apa yang telah direncanakan dan pelaksanaannya, hasil rekaman baik yang ditulis dan instrumen observasi maupun kaset. Kemudian yang ketiga, cara atau strategi yang digunakan dalam menyampaikan umpan balik. Kemudian yang kelima, diskusi memberikan umpan balik. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan umpan balik yang dilakukan oleh supervisor kepada guru yang sedang berlatih mengajar, meningkatkan keterampilan. Pemberian umpan balik harus dilakukan dengan segera dan objektif mengenai sasaran yang dibicarakan dalam pertemuan pendahuluan. Sehubungan dengan pemberian umpan balik, terdapat rambu-rambu sebagai berikut. Yang pertama, sesudah latihan selesai, calon guru diminta untuk mengungkapkan persepsi kesannya mengenai kegiatan mengajar yang ia lakukan. Supervisor bersama-sama dengan guru menganalisis kegiatan tersebut. Langkah demi langkah dilengkapi. Kemudian yang ketiga, dalam mengidentifikasi hal-hal yang sudah baik dan kekurangan dalam latihan. Kemudian yang keempat, hal yang perlu diingat bahwa dalam langkah-langkah ini, supervisor harus sesekali memberikan pujian, ulasan positif, penguatan penghargaan terhadap guru agar ada perasaan puas dan bangga. Kemudian yang kelima, pada akhir diskusi, supervisor bersama-sama guru menarik kesimpulan dari latihan yang baru saja dilakukan. Kemudian yang J, manfaat supervisi pendidikan. Yang pertama, mampu menemukan kegiatan yang sudah sesuai dengan tujuan, menemukan
mampu menemukan kegiatan yang sudah sesuai dengan tujuan, mampu menemukan kegiatan yang memberikan keterangan tentang apa yang perlu dibenahi dan terlebih dahulu. Kemudian mampu mengetahui petugas-petugas. Kemudian yang kelima, mampu mengetahui tugas yang perlu diganti. Yang keenam, mampu mengetahui buku-buku yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, mampu mengetahui kelemahan kurikulum. Kemudian yang kedelapan, mampu meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Dan yang kesembilan, mampu mempertahankan sesuatu yang baik. Kemudian yang pentingnya mengembangkan sumber daya guru dan supervisi. Di abad sekarang ini, yaitu era globalisasi di mana semua serba digital, akses informasi yang cepat dan persaingan semakin hidup, semakin ketat. Semua bangsa berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia. Hanya manusia yang mampu sumber daya unggul yang dapat bersaing dan mempertahankan diri dari dampak persaingan global yang ketat, termasuk sumber daya pendidikan yang termasuk sumber daya dana atau sarana untuk prasarana. Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan. Melalui kinerja pada pendidikan harus dimulai dari aspek guru dan tenaga pendidikan lainnya yang mengangkut kualitas keprofesionalannya, mampu mensejahterakan dalam satu manajemen pendidikan dan profesional. Kemudian ada dua metafora, yaitu menggambarkan pentingnya pengembangan sumber daya guru. Pertama, jabatan guru diumpamakan dengan sumber air. Sumber air itu tidak, maka sumber air itu akan kering. Demikianlah bila seorang guru tidak pernah diajarkan, maka ia tidak mungkin memberikan ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih menyegarkan kepada peserta didik. Kedua, jabatan guru diumpamakan dengan sebatang pohon buah-buahan, pohon yang berguna bagi pertumbuhan pohon itu. Begitu juga dengan jabatan guru yang pertumbuhan profesi guru. Setiap guru perlu menyadari bahwa pertumbuhan dan perkembangan profesi merupakan suatu keharusan yang menghasilkan output pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang I. Oke, lanjut. Kemudian yang L, peran supervisi dalam evaluasi program pendidikan. Sesuai dengan fungsi evaluasi, proses supervisi meliputi penelitian, penilaian serba, dan penilaian perbaikan dan peningkatan atas upaya pendidikan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi akan menunjukkan efektif dan efisiensi suatu program pendidikan. Tujuan pendidikan beserta kebijakan-kebijakan penyertaan merupakan acuan melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan, serta dikomparasikan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses supervisi merupakan suatu siklus evaluasi. Dalam siklus grid dan rate, planning, getting, evaluation, Kelly memperlihatkan keterkaitan amatan proses penyelenggaraan program pendidikan dalam situasi sebelum, sedang, dan telah dilaksanakan. Dampak evaluasi akan berpengaruh pada perencanaan dan pelaksanaan proses secara efektif dan efisien. Dilakukan dengan melakukan evaluasi di tataran konseptual, perencanaan, dan praktis pelaksanaan. Dalam kajian total quality manajemen mutu terpadu, proses evaluasi selayaknya dilakukan pada komponen input, proses transformasi di lingkungan, dan output jika inputnya lingkungan dan proses transformasi terawas serta terjamin. Lingkungan dan output jika inputnya sendiri, output yang dihasilkan juga akan baik. Dalam aktivitas evaluasi dan tiga kegiatan besar yang biasanya dilakukan supervisor, yaitu yang pertama, identifikasi tujuan evaluasi, yang kedua, penyusun desain dan metodologi evaluasi, yang ketiga, pengukuran. Dalam melakukan evaluasi, supervisor tidak hanya sebagai evaluator program yang hanya memberikan rekomendasi kepada polisi,
maker untuk membuat tujuan keputusan, tetapi juga berperan sebagai pembuat keputusan dan pelaksanaan keputusan. Supervisor harus bertanggung jawab terhadap kontinuitas program yang sedang berlangsung, juga mutu produk. Ada beberapa teknik evaluasi program yang bisa dipakai supervisor dalam rangka mencari bahan mentah untuk tindak lanjut, yang yaitu dengan tes observasi, laporan diri, evaluasi diri, dan teman sejawat. Ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh supervisor dalam melaksanakan proses evaluasi, yaitu yang pertama, komprehensif. Evaluasi juga dilakukan secara menyeluruh. Kooperatif, yaitu mendapatkan informasi yang lengkap. Diperlukan kerjasama antara subjek evaluasi, objek evaluasi, evaluasi yang kooperatif, mengidentifikasi adanya kesempatan di antara kedua belah pihak. Betapa pentingnya proses evaluasi tersebut, kontinu dan relevan. Yang ketiga, kontinu dan relevan dengan kurikulum. Hal ini dimaksud untuk menjaga kualitas proses pencapaian tujuan pendidikan senantiasa bisa terus diupayakan dalam kondisi prima dan berkualitas. Kemudian yang keempat, objektif, tidak berpengaruh dengan hal-hal yang mengaburkan pengukuran dan penilaian. Kemudian yang kelima, humanis. Supervisor harus melakukan subjek, yaitu yang diteliti secara manusiawi, menghargai subjek sebagai individu. Proses evaluasi yang dinamis akan mengungkapkan semua masalah yang berkaitan dengan operasionalisasi pencapaian dan tujuan. Aman. Proses evaluasi yang keenam, aman. Proses evaluasi yang dilakukan hendaknya menjaga privasi individu. Semua data yang bersifat rahasia sebaiknya tidak diekspos ke khalayak, karena akan berakibat buruk terhadap kinerja hubungan dengan manusia yang berunjung dengan menurunnya produktivitas lembaga. Baik, mungkin hanya itu materi dari saya. Terima kasih.